Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. I'lamu anna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai macam bentuk kebaikan, dan kesempatan ini jangan disia-siakan. Kesempatan yang sangat mulia ini jangan disalahgunakan. Waktu itu mahal. Para ulama mengatakan al-waktu samin. Waktu itu berharga. Fala tudayyi'uha illa bin nafis. Jangan engkau gunakan kecuali dengan sesuatu yang berharga. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang sekarang waktunya sudah diambil oleh Allah, dan ketika waktu mereka diberikan sia-siakan, waktu yang ada mereka telantarkan, begitu waktu itu sudah tidak ada lagi, yang ada hanyalah penyesalan. Penyesalan yang tidak bertepi, penyesalan yang sangat amat panjang, yang mana penyesalan itu diisi dengan tangisan-tangisan, dan di dalam tangisan itu ada penderitaan yang begitu menyakitkan karena penyesalan tersebut. Sehingga karena tangis yang mereka lakukan tidak pernah berhenti, membuat mata-mata mereka terluka, sebagaimana telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang sekarang menyesal karena waktunya dibuat mainan-mainan belaka, dibuat seneng-seneng belaka, buat santai-santai belaka, itu penyesalannya sangat mengerikan. Dan dijelaskan oleh Allah Ta'ala, tidak pernah berhenti menangis. Setiap kali mereka mohon kepada Allah
untuk dikembalikan ke dunia, yang ada adalah kemurkaan Allah. Awalam nu'ammirkum, bukankah engkau telah aku beri usia yang panjang, kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang sudah dikasihkan kepada kita. Namun kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang itu tidak kita isi sampai ajal tiba. Setelah ajal tiba baru dia menjerit-jerit kepada Allah, minta dikembalikan. Minta apa kamu? Awalam nu'ammirkum, bukankah umur kalian sudah aku beri umur yang panjang untuk bisa berpikir, bagi yang mau berpikir. Kesempatan demi kesempatan sudah diberikan, peluang demi peluang sudah diberikan, waktu demi waktu sudah ditambahkan oleh Allah, dan kita pun tetap salam santai-santai sampai ajal tiba. Begitu ajal sudah tiba, waktu sudah habis, kamu menjerit-menjerit minta waktu lagi. Itu yang membuat orang-orang yang menderita ini tidak pernah berhenti menangis. Tidak pernah berhenti menangis, sampai tangisan itu membuat mata-mata mereka terluka, dan dari luka-luka itulah air mata yang keluar itu berupa darah dari luka-luka mata mereka itu. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita manfaatkan ya waktu yang ada ini, dan selalu ya kita minta tolong kepada Allah, selalu minta petunjuk kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku. Minta tolong pada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan materi, mohon adab-adab di dalam thalabul ilm dijalankan terlebih dahulu ya. Pertama, niatnya ditata yang baik. Ya, niatnya ditata yang baik. Jangan niatnya nganterin anaknya renang, jangan ya. Ya walaupun nanti mau renang silakan, tapi niatnya harus ngaji ya, supaya tidak sia-sia. Yang kedua, majelisnya ditata, yang melihat depannya kosong segera diisi. Itu ada yang kosong masih. Nah, jane ya seru jane, Pak. Mohon dengan baik. Ya, mohon dengan baik. Yang depannya kosong maju, yang depannya kosong maju. Nek gak gerak itu tanda-tanda hatinya sempit. Wong dikon gerak tok gak gelem, dan itu Al-Qur'an yang ingatkanin. Gimana ayatnya? Masih ingat? Ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fil majalis, apabila diperintahkan kepada kalian untuk berlapang-lapang di majelis, apa? Fafsahu yafsahillah. Ya, berlapanglah kalian, ya. Terus geser ya geser gitu dong. Geser titik gak gelem, ikut tengeri cengkal nih, Pak. Itu tanda-tanda hatinya sempit, dan itu orang seperti ini ruwet biasanya. Jadi orang lapang hatinya dan tidak itu bisa dilihat dari apa? Majelis. Udah kelihatan itu. Ya, sama dengan kasus ada kajian undangan akikah, terus ada kajian. Nah, biasanya orang duduk itu kursi yang mana duduk? Kursi depan apa belakang? Loh, kan salah bisa. Ini ngaji ini sunah-sunah lo padahal. Lah kok majelisnya malah menyelisihi sunnah. Ya, jadi tolong jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Yang depannya kosong mohon Mbak, mohon diisi supaya nanti belakangnya mboten repot. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita tentang indahnya Islam.
kita akan membahas secara rinci karena ini bermanfaat untuk keteguhan hati kita memiliki sebuah alasan kenapa saya pilih Islam. Jadi empun ngantos, jangan sampai kita pecinta Al-Quran ini ndak ngerti keistimewaan Islam. Jangan sampai kita pecinta ilmu, pecinta Al-Quran, pecinta sunnah ndak ngerti keistimewaan Islam. Itu jangan sampai, itu aib. Ya, itu aib. Makanya kita harus bisa tunjukkan dan kudu bisa ndutuh nih ngaten. Sama dengan kalau bapak bangga dengan istri itu kan, kira-kira apa yang Anda banggakan pada istri Anda itu? Mosok gak rumas mosok ngono. Lah sama niki makhluk gaib apa? Jelas nggih? Ya, jadi harus tahu apa keindahan dan dahsyatnya Islam ini. Sehingga disitulah yang nantinya membuat kita itu sangat bangga, sangat kagum kepada Islam yang kemudian sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Ya, Islam itu sangat tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Nah, kalau panjenengan sama dengan ini, Islam itu sempurna, tolong sebutkan kesempurnaannya apa? Iku kudu iso muni ngono lho. Ya. Jadi jangan sampai kita bangga tapi nggak ngerti sing di nggak niku apa? Kenapa kita bangga dalam kajian sunnah ini? Coba, apa sebabnya? Karena kajian sunnah itu balik-balik dibahas poligami gitu. Apa yang dibanggakan dalam kajian sunnah? Kenapa mengikuti dakwah sunnah ini? Yang dibanggakan apa? Ya kudu ngerti. Ya gak ngerti mungkin padha karo kok akhirnya gini kok padha ae ngono kok akhirnya kok jadi pindah keyakinan itu padha karo pindah mikrolet. Ya, nek enak gak enak tinggal ndolek sing enak. Ini keyakinan ya, ini keyakinan. Ya. Jadi kami mempelajari di beberapa kajian-kajian sebelum kenal sunnah dulu, di pergerakan, di harokah, ya, jihadiyah kami ikut, di beberapa tarbiyah kita ikut, di beberapa kajian ormas kita ikut, ya baru kemudian ketemu dakwah sunnah ini, yang masya Allah, yang menurut kami nah, itu jalan yang dekat dengan kebenaran dan tidak dibuat-buat, tidak direkayasa, semuanya berdasarkan dalil dan sanad. Ya, bukan ijtihad murni, tidak, tapi bersanad. Ya, pemahaman-pemahaman yang sampai kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam pembahasan indahnya Islam kemarin, poin pertama apa? Allah merintahkan kita untuk bertauhid, melarang syirik. Apa istimewanya tauhid dan apa hinanya syirik? Di kitab-kitab para ulama disebutkan kalimat tauhid itu memiliki pengaruh yang sangat kuat, memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan. Ya, saya ulangi.
kalimat tauhid itu memiliki pengaruh yang sangat besar, pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang memahami dengan pemahaman yang benar dan meyakini dengan keyakinan yang benar. Apabila seseorang memahami kalimat tauhid ini dengan pemahaman yang benar dan meyakini tauhid ini dengan keyakinan yang benar. Gitu. Jadi kalau kita memahami kalimat la ilaha illallah ini dengan pemahaman yang benar dan meyakini kandungannya dengan keyakinan yang benar, itu akan memiliki pengaruh yang sangat dahsyat dalam kehidupan ini. Apa di antara pengaruh? Mari kita sedikit menukil dari kitab-kitab para ulama. Ya, ini kita ambil dari kitab Al-Wala wal Bara. Kita ambil dari kitab Al-Wala wal Bara dan juga dari kitab-kitab yang lain. Ya, seperti di dalam kitab Suratul Mustaqim. Kita juga lihat dalam kitab Tazkiyah An-Nufus. Kemudian kita lihat dari Asasul Islam, pondasi dasar atau prinsip-prinsip dasar Islam. Ini kita nukil dari beberapa kitab. Mari kita simak pengaruh tauhid dalam kehidupan, dahsyatnya tauhid dan rendahnya syirik. Jadi kalau tauhid membawa pengaruh bagus, syirik membawa pengaruh jelek. Makanya kenapa diperintahkan tauhid? Pertama, orang yang meyakini dan memahami tauhid dengan benar itu akan memperoleh ilmu yang luas, memiliki pandangan yang dalam, dan akan memperoleh jiwa yang lapang. Ulangi. Orang yang memahami tauhid, meyakini tauhid dengan benar, akan mendapat ilmu yang luas, pandangan yang dalam, dan akan memperoleh jiwa yang lapang. Allah berfirman di surat 39. Allah berfirman di surat 39. Ya. Pada ayat 22 Allah berfirman di sana, afama syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Iya. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, namun dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah
Ya, orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam. Lalu dengan ilmu, dengan menerima cahaya itu, dengan menerima Islam itu, Allah memberikan cahaya. Dia mendapat cahaya dari Robnya. Dia mendapatkan apa? Cahaya dari Robnya. Setelah dia menerima kalimat la ilaha illallah, dia diberikan apa? Cahaya oleh Allah. Cahaya apa? Cahaya ilmu. Coba bandingkan, sebelum kita ngaji tauhid ini, pandangan kita terhadap kehidupan ini lebih luas mana dengan sebelum kita ngaji? Sebelum dan setelahnya lebih luas mana kehidupan ini? Coba jenengan bandingkan. Jauh Pak, jauh. Luar biasa. Satu contoh aja. Satu contoh aja. Memahami makna ibadah. Dulu kita sebelum ngaji sunnah, memahami ibadah itu bagaimana? Memahami ibadah niku pripun? Dengan kacamata yang sangat sempit. Jadi ibadah itu sempit sekali, sulit sekali, sedikit sekali. Setelah kita belajar, setelah kita mengenal tauhid dengan benar, begitu terbuka. Begitu terbuka. Artinya terbuka itu apa? Rumangsa ngerti, nek gak ngerti teko Islam niki. Masalah ibadah, fikih itu Masya Allah banyak yang tidak kita ketahui. Sampeyan kenale tauhid, sampeyan kenale nek tahiyat iku tangane oleh oke iku mulai kapan? Apa oke kok? Ya apa ngene? Mulai kapan? Mulai kenal sunnah. Betul apa enggak? Taunya makan panas, minum panas gak oleh disebul mulai kapan? Setelah kenal sunnah. Betul? Ngerti ini sholat gak oleh liwat ngarepe wong sholat sunnah mulai kapan? Setelah ngaji sunnah. Dengarkan. Dan seterusnya. Duduk sing gak oleh sing ya apa, turu sing gak oleh sing ya apa. Mulai kapan? Mulai kapan? Sejak kita ngaji baru terbuka semuanya. Adab-adab harian kita ketemu, Masya Allah full ibadah. Full ibadah. Sampai mau tidur itu banjir ibadah. Betul? Dalam sampai kok gak patah semangat gini. Iki kok arek cilik-cilik arek TK enak, Mbak. Mana semangatmu? Langsung mencelat, Bun. Iki wis tuwek-tuwek. Masa kate tepuk pramuka ya? Enggak ya. Itu. Jadi kalau kita parenting anak-anak, mana semangatku, tangannya dikepel. Ini semangatku ngono, Pak. Iki sing salah panitia, iki lapor sarapan dhisik kuwi. Ku sing gare ngantuk kuwi. Ya. Nah, jadi kate ngaji ngopi dhisik. Terus sarapan kok malah mules, Ustaz. Oh iya bener ya. Baik. Ayo coba, ayo jujur-jujuran. Mulai kapan kita kenal ilmu yang begitu luar biasa? Tidur banjir doa, kerja banjir doa, di rumah banjir doa. Banjir apa? Pahala. Mulai kapan? Setelah kita kenal tauhid dengan benar ini. Ya, ibadah begitu leluasa, kita terbebas dari belenggu-belenggu kesyirikan. Wacana kita begitu dalam memahami tentang kehidupan, terbuka luas. Itu setelah kita, Rob kita satu, sesembahan kita satu, tempat bergantung kita satu, tapi jiwa kita merdeka untuk beribadah kepada Allah, tidak terbelenggu dengan ibadah-ibadah yang lain. Merdeka jiwa kita. Begitu leluasa kita, dimanapun kita panggil Allah.
Ya, dimanapun kita sebut namanya. Coba kalau jenengan ibadah yang dibangun dengan kesyirikan, jenengan lihat kesyirikan apa buahnya, buah kesyirikannya. Orang-orang yang musyrik mengalami sempit ilmu dan jiwa serta dadanya sesek. Kenapa? Terikat dengan berhala-berhalanya. Lawang setiap daerah itu loh, masing penunggu daerah itu dewe-dewe loh. Halo? Iki ndak Trembesi kono penungguwe. Kok Trembesi liyane? Hah? Penunggune wis beda. Satu desa ana sing babat alas, desa liyane ana sing, halo? Penunggu desanya sama apa enggak? Hah? Sogoane padha mboten? Beda, sing kene panggang ayam, sing kene panggang bebek. Coba menu ibadahnya disesuaikan dengan apa? Sama antara Tuhan yang satu dengan yang lain? Berhala yang satu dengan yang lain? Subhanallah, tersiksa. Coba kita beribadah kepada Allah, ada ketentuan-ketentuan yang unik-unik begitu? Nggak ada ketentuan, kecuali apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi makanya benar apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, orang yang bertauhid akan diberikan ilmu yang luas oleh Allah, diberikan cara pandang yang luas oleh Allah, sedangkan ahli syirik hilang akal sehatnya. Orang yang melakukan kesyirikan hilang akal sehatnya. Sampai saya kemarin ada tamu nenek-nenek ya dari Tanggulangin sana menceritakan masa lalunya. Jadi kula singen niku napa nggih? Dadi nek wonten masalah kali bojo kula niku kula niki sowan teng tiyang pinter. Tunggene Pasuruan, kadang teng Bangil ngoten. Lha niku aneh-aneh sampai kula niki mosok ya ngono to. Dadi gawane aku ambek dikongkon nyampuri air kencingnya. Allah. Iku digawe anak sing dablek lho, Pak. Dadi omben-omben niku sito banyu bersih engko dikongkon netesi air kencingnya ibu. Adakah kajian tauhid mengajarkan demikian? Ya, bahkan ada yang lebih ekstrim. Ya, ada yang lebih ekstrim. Ada pertanyaan dari nenek-nenek, Ustadz, apakah termasuk syirik kalau seorang istri ngasih minuman buat suami karena suaminya nakal, dicampur dengan tetesan darah haid? Coba bayangkan, Mbak. Nggak usah dibayang, nggak usah dibayang, Wes. Itu pertanyaan yang jujur dari nenek-nenek karena dia pernah melakukan hal itu. Gimana cara menebusnya? Istighfar, Nek. Istighfar gitu. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan kan lihat orang-orang yang beribadah di atas kesyirikan, ibadahnya unik-unik. Gitu, nyembelih ayam saja nggak cukup, pokoknya ayam ora ono sing ireng mulus, ono sing putih mulus, engko ono blawe titik wis mboten sah. Oh, sing lebih ruwet malih niku ireng mulus sing omahe ngadep menceng ngidul ngulon lho ngono. Ndolek tok lah, ndolek omahe durung ndolek pitike lho iki. Coba jenengan lihat, unik-unik. Makanya kemarin ada seorang profesor, ya Allah, lah ya wong hasil makalah iku mumtaz akidah niku. Bareng balik Indonesia kok balik bodoh meleh ngoten lho. Jadi ada acara nyadran. Nyadran niku larung sesajen teng ngene laut niku. Ditanya profesor niki, Prof. Ya Pak Yai juga beliau, ya. Ada orang yang mengatakan acara kita seperti ini dianggap syirik. Itu gimana pandangan Prof? Ngaten. Apa jawabnya? Ya tergantung niatnya, Mas. Ya apa carane iki gak sirik ngono lho. Rubah niate, niatno ngasih makanan sedekah kepada ikan-ikan yang ada di laut ngono. Loh, jenenge sedekah iku apa? Mosok dosa. Siji. Nomor loro, kita tuh bersyukur kepada Allah. Makanya saat ini mboten wonten acara nyadran, diganti tasyakuran laut. Lah jenenge tasyakuran wonten ayat la in syakartum lho ngono. Piye ngene iki? Nah,
Loh itu kan tergantung niat, betul. Sekarang aku pertanyaan, mulai kapan Pak iwak urang pesen begedel ya? Mulai kapan? Sampean kok kreatif? Mulai kapan? Kalau memang jenengan tuh niat sedekah, memberi makan ikan di laut, niatnya begitu, kan cukup dedek pur, gak usah urap-urap. Halo? Mulai kapan? Mulai kapan ikan-ikan di laut itu makan lemper? Mulai kapan Pak? Sampean kok kreatif banget toh? Hah? Mulai kapan? Mau ngasih ikan bandeng dikasih bandeng balian. Lho iki piye? Hah? Iki piye? Ndeloke piye sampean? Itulah kesempitan akal. Itulah hilangnya kecerdasan. Ya. Subhanallah, subhanallah. Inilah kenyataannya. Jadi kalau ilmu tauhid itu memberikan ilmu yang luas, cara pandang yang luas, jiwa yang lapang. Makanya orang-orang tauhid itu jiwanya lapang. Setiap menghadapi masalah nggak sumpek dia, karena semuanya disandarkan kepada Allah. Dan ini ujian dari Allah, ini bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hatinya lapang. Hatinya lapang. Sedangkan orang-orang berbuat musyrik mengalami sempit ilmu, mengalami kesempitan jiwa, kesempitan dadanya. Surat Al-An'am 125. Kita buka Al-An'am 125. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat tersebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Monggo. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk, maka dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini memberikan penjelasan 3 hal. 1, Allah menjelaskan tentang tanda-tanda orang diberi petunjuk oleh Allah. 1, Allah menjelaskan tanda-tanda orang diberi petunjuk oleh Allah. Apa tandanya? Mudah menerima Islam, mudah menjalankan syariat, mudah menerima aturan dari Allah, karena hatinya yakin perintah Allah itu nggak mungkin salah. Ya, itu yang pertama, tanda orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda-tanda orang disesatkan oleh Allah. Tanda-tanda orang disesatkan oleh Allah. Apa tandanya? Tandanya orang yang disesatkan oleh Allah adalah Allah jadikan hatinya sempit. Ya, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, lagi sulit. Dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud haraj, yang dimaksud harajan itu seperti pohon-pohon yang tumbuh yang satu dengan yang lain itu saling merapat. Ya, kemudian ranting-rantingnya dan cabangnya saling terikat yang satu dengan yang lain, sehingga nanti binatang ternak itu sulit untuk masuk. Binatang ternak itu sulit untuk masuk ke dalam. Saking apanya? Saking rapatnya ini tadi. Ya, itu kalau
digambarkan di desa itu ada namanya pohon bambu. Ya, pohon bambu apa itu namanya? Yang ada duri-durinya nih Pak. Nah, itu namanya barongan kalau bahasa Jawa itu. Sampean tahu barongan? Gak tahu? Untuk esok ben. Sekarang ben. Ya, barongan ya, barongan itu. Jadi binatang-binatang itu sulit saking rapatnya. Itu mana harajan. Lah, sulitnya binatang ternak masuk terobos ke dalam pohon-pohon di tengah-tengah pohon ini, itu disebut harat. Seperti itu sulitnya orang-orang untuk menerima Islam ketika hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Makanya orang-orang musyrik sulit menerima nasihat, diajak berpikir sulit. Diajak berpikir sulit. Jenengan lihat jawabnya orang ahli syirik, jawabnya orang ahli bidah nggak pernah dijawab dengan ilmu. Jawabannya pokoknya. Jelas. Pokoknya ini mas. Bukan dalil, bukan ilmu yang dipakai. Apa? Pokoknya ini mas. Makanya musuh pokok itu repot pak. Coba sampean punya istri, ibu punya suami, punya karakter pokoknya, angel dijak ngomong. Ngene lo ya gak, pokoknya ngene, lo ngono ya. Hah? Bagaimana akan berkembang? Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita selamatkan diri kita masing-masing. Ya, kita selamatkan diri kita selamatkan jiwa-jiwa kita ini. Jangan sampai kita tergelincir dalam kekeliruan. Jangan sampai kita tergelincir dalam penyimpangan. Pun itu yang pertama. Ya, kenapa Allah perintahkan tauhid? Allah jaga syirik karena tauhid akan membuka pandangan ilmu, wawasan jiwa hati yang lapang, sedangkan kemusyrikan membuat ilmu, jiwa dan dada terasa sempit, pengetahuan sangat terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, dahsyatnya tauhid dalam jiwa dan buruknya syirik di dalam kehidupan adalah orang yang memahami dengan pemahaman yang benar terhadap tauhid dan meyakini dengan keyakinan yang benar terhadap kalimat la ilaha illallah, itu akan memperoleh kekuatan jiwa. Jiwanya akan kuat. Jiwanya akan mendapatkan ketegaran. Tegar jiwanya, tegar batinnya, teguh pendiriannya, dan tidak gampang keluh kesah. Tidak gampang keluh kesah. Allah gambarkan jiwa-jiwa ahli tauhid. Kita lihat surat Al-Imran 146 147. Ya, karakteristik ahli tauhid, karakteristik ahlul iman. Surat 3 146 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Dan betapa banyak para nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah
karena bencana yang menimpa di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Insya Allah inilah sikap, inilah karakter, inilah kepribadian orang-orang yang berdiri di atas tauhid. Kita simak di sana, dan betapa banyak, kata Allah, para nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Lihat karakternya. Pengikut-pengikut tersebut bersama Nabi itu, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Satu, mereka tidak menjadi lemah dengan musibah yang mereka dapatkan, ya. Dan mereka tidak patah semangat. Tidak patah semangat. Ini menunjukkan sifat apa? Sifat yang kokoh, jiwa yang teguh, nggak putus asa dari masalah-masalah yang ada ini. Kenapa? Sang penolong menjanjikan sesuatu, sang pelindung menjanjikan sesuatu. Sesembahan kita memberikan motivasi dan ilmu kepada kita, dan Allah melarang wala tai'asu mir rohillah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah melarang demikian karena Allah sudah menyiapkan jalan keluar yang terbaik. Maka lihatlah, orang-orang yang ditimpa musibah tidak menjadi lemah, orang-orang yang ditimpa ujian tidak patah semangat, dan mereka tidak gampang menyerah kepada musuh, tidak. Lalu disebutkan di ayat terakhir, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lalu Allah jelaskan yang lebih menarik lagi. Di saat mereka ditimpa musibah, di saat mereka ditimpa cobaan di dalam agama Allah ini, di dalam keyakinan mereka itu, yang diucapkan oleh mereka apa? Kita lihat. Saat mereka mendapat ujian, saat mereka mendapat rintangan, di saat mereka mendapat cobaan, yang diucapkan adalah Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Itu doa yang keluar dari lisan mereka saat mereka mendapat cobaan. Itu yang keluar dari lisan mereka. Wahai Allah, wahai Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami dan sikap-sikap kami yang melampaui batas dari ketentuan syariat ini, ya. Dan teguhkan pendirian kami, teguhkan pendirian kami. Bukan berkeluh kesah, bukan putus asa, tapi doa kepada Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa ini? Keteguhan, kekuatan, kekokohan jiwa-jiwa mereka. Makanya orang ahli tauhid itu Allah berikan kekuatan jiwa, itu pengaruhnya demikian. Iku nek imane bener. Nah, wis saiki evaluasi. Kula mbek sampean dalam menghadapi masalah, persoalan, pekerjaan, ribetnya rumah tangga itu, sering banyak doa napa sering banyak keluh kesah? Jangan dijawab. Saya mengajak merenung saja. Kalau yang kita lakukan banyak meratap, banyak berkeluh kesah, berarti belum memahami kandungan tauhid dengan benar. Itu ahli tauhid. Sedangkan ahli syirik kita lihat, ya, ahli syirik itu dipenuhi dengan kelemahan jiwa. Jiwanya lemah, dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan kekhawatiran,
dipenuhi dengan ketakutan. Karena mereka tahu yang dijadikan sandaran itu lemah. Yang dijadikan sandaran itu lemah. Yang dijadikan tempat bergantung itu salah. Allah jelaskan di surat Al-Imran 151. Allah menggambarkan kehidupan orang-orang ahli syirik. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwad dhalimin. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu. Dan tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang zalim. Kami akan masukkan, kami akan memenuhi jiwa-jiwa mereka, ya, rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka melakukan kesyirikan. Nah, ya, makanya kalau ada para mujahidah ini, orang-orang yang mengatasnamakan jihad kepada Allah, jihad kepada Allah, kok sing diajak jihad iku pelaku-pelaku kesyirikan, iki salah nggon, Mbak. Ya. Yang dijihadi itu apa? Kita lawan kebatilan, melawan kebatilan dengan cara yang batil. Memerangi kedzaliman dengan amalan-amalan yang zalim. Itu sama dengan mencuci pakaian di dalam lumpur. Itulah. Bagaimana kita memerangi kedzaliman dengan kedzaliman yang lain? Sekarang begini, zalim yang paling zalim itu apa? Syirik. Mungkar yang paling mungkar? Syirik. Maksiat yang paling maksiat? Syirik. Ya, lalu berangkat nahi mungkar, melakukan kemungkaran. Sebelum kita berangkat, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta tolongnya kepada Allah. Wasilahnya yang bermasalah ini disebut fulan, baru kita berangkat, kita akan cegah kemungkaran. Loh, baru saja melakukan. Halo. Jadi berangkatnya dari tempat yang mungkar, jalan yang ditempuh jalan yang mungkar untuk memberantas. Silakan diputuskan sendiri. Gak mungkin nyampe gitu, Pak. Sampun, itu yang kedua, pengaruh tauhid kepada jiwa, pengaruh syirik kepada jiwa. Yang ketiga, pengaruh tauhid ke dalam jiwa yang ketiga adalah ahlu tauhid. Orang yang memahami tauhid dengan benar akan meraih kehormatan, akan mendapatkan harga diri yang tidak bisa diwujudkan dengan selain tauhid ini. Masya Allah. Saya ulangi, orang yang mentauhidkan Allah akan meraih kehormatan dan akan mendapatkan harga diri yang tidak bisa diwujudkan dengan selain tauhid. Kenapa demikian? Karena orang-orang ahli tauhid mengetahui dengan keyakinan. Ya, orang-orang ahli tauhid mengetahui dengan apa? Keyakinan bahwa tidak ada yang mampu
tidak ada yang mampu untuk mendatangkan manfaat dan madarat. Orang-orang ahli tauhid mengetahui dengan keyakinan bahwa tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat dan madarat. Tidak ada yang mampu menghidupkan dan mematikan, ya, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang ahli tauhid diberikan nilai-nilai yang tinggi, harga, kemuliaan, kehormatan yang setinggi-tingginya dibandingkan orang-orang yang ahli syirik. Kita lihat ayat-ayat dan kemudian kita nanti petik sebuah kisah yang menarik. Ayat yang pertama kita buka surat 3 ayat 139. Surat Al-Imran 139. Allah katakan apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iya. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Insyaallah. Wala tahinu wala tahzanu. Ya, jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa rendah, dan jangan kamu merasa bersedih hati. Kenapa? Wa antumul a'laun. Derajatmu lebih tinggi, engkau lebih terhormat. In kuntum apa? In kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kisah yang menarik adalah bagaimana seorang budak berdiri tegak di hadapan majikannya, tapi bertekuk lutut di hadapan Robnya, berbicara lantang di hadapan majikan yang kafir, dan berbicara lirih di hadapan Rabbul Alamin. Siapa dia? Siapa Pak? Bilal bin Rabah. Wajah-wajah orang-orang pembesar-pembesar Quraisy nggak ada artinya di wajah Bilal. Seorang budak, bukan karyawan. Budak dengan karyawan lebih tinggi mana? Nah, antum karyawan semua ini, lebih mulia dari budak. Itu budak miliknya tuannya, berdiri tegak di atas majikannya, tapi bertekuk lutut sujud dengan penuh kerendahan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Berbicara lantang tentang tauhid, berbicara keras dengan tauhid. Dia tatapkan wajahnya di hadapan wajah tuannya, tapi dia bersuara lirih ketika berhadapan dengan Rabbul Alamin. Coba, disitulah yang kemudian membuat orang-orang kafir itu muntab. Napa muntab nih? Marah dengan kemarahan yang sangat dahsyat. Ini seorang budak, satu orang itu Pak, satu orang budak masuk Islam, geger itu Quraisy. Bayangkan, goncang jiwa-jiwa pembesarnya itu. Padahal budak yang masuk Islam ini. Itu karena keseriusan. Jadi makanya tauhid itu kalau benar-benar didalami dengan baik, itu pengaruhnya luar biasa. Makanya kajian tauhid harus diulang-ulang dan harus dikaji secara spesifik. Dikaji secara spesifik, bukan global. Jadi kami melihat pembahasan tauhid masih banyak pembahasan secara global.
Makanya kadang-kadang teman-teman kalau udah bahas tauhid ngono kayak bosen gini. Ya kesannya apa? Bosen gitu, monoton gitu, kok gitu-gitu aja begitu. Sebenarnya tuh ayat itu Masya Allah Pak. Belum lagi nanti kalau kita masuk pembahasan asmaul fikih al asmaul husna itu untuk ngoncei kehidupan kita sendiri nanti itu, menguliti permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kita dalam kehidupan, dan pengaruhnya luar biasa. Memahami tauhid, memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan kekuatan dan kehormatan yang luar biasa. Masya Allah. Kemudian kita lihat surat 58 ayat 11. Ya, surat 58 ayat 11 menjelaskan ilmu dan iman yang menyebabkan jiwa-jiwa orang terangkat setinggi-tingginya kedudukannya. Derajatnya ditinggikan oleh Allah, kedudukannya ditinggikan oleh Allah, kemuliaannya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan imannya. Dengan ilmu dan imannya. Kita lihat surat 58 ayat 11. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu pengaruh tauhid kepada kehidupan. Itu pengaruh tauhid dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, pengaruh tauhid dalam kehidupan yang keempat adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan meraih ketawaduan tanpa adanya kehinaan. Masya Allah. Orang yang mentauhidkan Allah dengan benar akan meraih ketawaduan tanpa adanya kehinaan. Tawadhu, rendah hati, tapi tidak hina dia. Ya, akan meraih keutamaan tanpa adanya kesombongan. Akan meraih keutamaan tanpa adanya kesombongan. Masya Allah ini Pak. Itu tauhid pengaruhnya. Jadi orang ahli tauhid itu menghasilkan jiwa-jiwa yang tawadhu, rendah hati dia. Pun tolong sebutkan satu saja resep konsepnya. Kenapa ahli tauhid itu menghasilkan sifat tawadhu? Konsepnya apa Pak? Satu aja coba. Nah ini termasuk tawadhu ini. Ya, nanti kalau jawab takut cerdas Ustaz. Dikira saya khawatir pamer Ustaz. Makanya saya tawadhu tidak menjawab. Nah, konsepnya karena setiap person manusia itu sadar dirinya hamba. Dirinya apa? Hamba. Nih. Makanya perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang yang sukses di dalam sujudnya. Orang-orang yang berhasil dari sujudnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna
yabtaghuna min fadlillahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kamu lihat mereka orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, para pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarahum ruka'an kaf disida, itu menunjukkan sangat serius dalam rukuknya. Sujadan jim disida yang menunjukkan sangat serius sujudnya. Menunjukkan apa? Mereka betul-betul menjaga ibadah sholatnya dengan sebaik-baiknya. Itu pengikutnya Rasulullah SAW. Itu pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat serius menjaga sholatnya. Bukan orang yang malas-malesan sholat. Kalau orang Jawa bilang belambleh. Napa belambleh niku, Pak? Kepingin jamaah, ndak kepingin ya tengok-tengok ning omah. Itu banyak orang-orang yang mengaku pengikutnya Nabi, nggak memperhatikan suara adzan, nggak dihiraukan. Sering kita temukan teman-teman tuh, ya Allah, saya berangkat sholat duhur, Pak, ayo Pak, sholat Pak De sholat jamaah dulu. Ayo kadung nyemproti kurungane manuk. Allah, nyemproti kurungane manuk menyebabkan meninggalkan sholat jamaah. Wis mbah gak iso komentar aku. Iki ngaji yo apa? Ngaji yo apa ngene iki? Iman yo apa ngene iki? Ana mana sing nyemir sepatu? Astagfirullah, nyemir sepatu, jamaah ditinggalkan. Ngene iki ngomong apa, Pak? Dan ini kekeh kami lebih baik dari yang lain. Teko apa orang dikatakan baik itu? Lihat, itu yang pertama. Tarahum ruka'an sujadan. Kamu lihat mereka itu, mereka sangat serius rukuknya, mereka sangat serius sujudnya. Menunjukkan antusias, komitmen menjaga sholat mereka. Punya komunikasi yang spesial dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholatnya itu. Lalu Allah sebutkan prestasi dari sholatnya, keagungan ibadahnya, kemuliaan rukuk dan sujudnya. Apa kata beliau? Kata Allah, simahum, tanda-tanda mereka nampak jelas, fi wujuhihim, ada di wajah-wajah mereka itu, min athari sujud, pengaruh dari sujud, efek dari sujud, dampaknya dari sujud itu terlihat pada wajah-wajah mereka. Apa tandanya bekas sujud? Batuk gosong, tutup. Tapi jangan menghina teman-teman kita yang Allah takdirkan dahinya hitam, jangan dihina. Mudah-mudahan itu hasil jerih payahnya, tapi bukan itu yang dimaksud bekas sujud dalam tafsir para ulama. Pertama, sahabat Ibnu Abbas menafsirkan athari sujud itu al-khusyuk. Al-khusyuk itu tafsir dari sahabat Ibnu Abbas. Yang kedua, dari tafsir sahabat yang lain seperti sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan at-tawadu. Itu makna bekas dari sujud, efek dari sujud. Khusyuk wa tawadu. Nah, apa makna khusyuk? Makna khusyuk itu memandang dirinya rendah dan dalam kehinaan. Kami rendah dan kami hina. Ngomong kami rendah, kami hina itu di hadapan siapa? Di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sesuai dengan doa sujud. Gimana doa sujud? Subhana rabbiyal a'la. Kalau kita pakai yang itu, Subhana rabbiyal a'la. Allah maha suci engkau ya Allah, dan engkau maha tinggi, sedangkan kami rendah.
tapi bukan hina di hadapan manusia. Makanya keunikan daripada ini adalah orang-orang yang ahli sujud, ahli tauhid. Dia tahu persis ahli tauhid. Bacaan talbiyah bagaimana, Pak? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Itu kalimat tauhid kepada Allah. Kalimat menyerahkan diri yang kita nggak punya apa-apa di sana. Kita bukan siapa-siapa lagi. Kita datang memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Aku penuhi maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada sekutu yang berhak diibadai dengan benar kecuali Engkau. Aku datang untuk menghadapmu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Semua kenikmatan tanpa sisa, semua pujian-pujian dan semua kekuasaan itu milikmu, dan tidak ada sekutu yang berhak diibadai kecuali Engkau. Kalimat apa ini, Pak? Kalimat tauhid. Kalimat kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawadhu tanpa dengan adanya kehinaan. Kan unik ini. Tawadhu tanpa adanya kehinaan. Kemuliaan dan keutamaan tanpa adanya kesombongan. Ahli tauhid orangnya. Kita lihat surat 32. Bagaimana sifat-sifat ahlul iman. Sifat-sifat ahlul iman. Surat 32 ayat 15-16. Surat apa, Pak? As-Sajdah. Iya, kita lihat di sana. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada. Idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan, didengarkan ayat-ayat kami, mereka bersungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Iya. Namun mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Baik, Bapak-bapak, itulah di antara pengaruh-pengaruh apa tadi? Tauhid kepada kehidupan. Makanya kenapa Allah perintahkan tauhid, Allah melarang kita syirik. Tauhid memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam kehidupan, sedangkan kesyirikan menghasilkan kehinaan, menghasilkan kerusakan, menghasilkan jiwa-jiwa yang goncang, pikiran-pikiran yang sempit, cara pandang yang gelap, jiwa-jiwa yang takabur disebabkan perbuatan syirik mereka. Iya. Kemudian yang kelima, pengaruh tauhid dalam kehidupan. Orang-orang ahli tauhid akan mendapatkan penjagaan
dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah taala. Makanya ahli tauhid walaupun hidup sendirian, itu dalam sejarah, dalam riwayat, di dalam Al-Qur'an, orang-orang ahli tauhid ketika mengimani sifat-sifat Allah, Allah akan menolongnya, Allah akan menjaganya, maka mereka tidak pernah diliputi dengan ketakutan-ketakutan walaupun hidup sendirian. Walaupun hidup sendirian. Ya, bagaimana kisahnya istri Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ummu Ismail, Ummu Musa, ibunya Nabi Ismail, ibunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana hidup jiwa mereka itu? Mereka melakukan sesuatu yang luar biasa karena mereka yakin Allah akan menjaganya, Allah akan menolongnya. Kita simak di surat pertama, surat 3 120. Surat 3 120. Ya, makanya ahli tauhid tidak boleh gampang takut. Benahi tauhidnya, kuatkan keyakinannya, perbaiki ibadahnya, dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Ya. Jangan bingung, jangan resah. Sudah ketemu, Pak? Surat apa tadi? Ali Imran ayat pinten? 120. Kita lihat di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Satu poin penting dicatat dengan baik. Orang-orang yang memuji tauhid itu selalu membuat rencana yang tidak baik. Itu dari mulai diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mulai diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam punya rencana-rencana yang tidak baik, makar-makar dan tipu daya yang buruk. Itu dari awal. Jadi nggak usah sumpek kita. Jadi kita ini bukan orang yang pertama mengalami begitu. Paham? Paham? Perhatikan dengan baik. Tipu daya itu bukan wilayah kita untuk menghadapi dengan tipu daya. Menghadapi tipu daya bukan kita membuat tipu daya. Makanya kita nggak usah mempelajari tipu daya. Tugas kita itu belajar Quran, mempelajari sunnah, mengamalkan perintahnya. Loh, gimana kalau mereka membuat tipu daya? Allah membuat tipu daya. Ada jamaah bilang, kami dulu waktu ada fitnah yang disebar oleh seorang pejabat, mulai bulan depan dakwah salaf, dakwah sunnah bubarkan. Itu jadi maklumat itu, Pak, di Sidoarjo itu. Kita bingung, ini gimana ini penerapan, langsung tunjuk hidung itu. Bubarkan mulai bulan depan. Maklumat itu dari Amirul Mukminin. Bukan Umar bin Khattab, bukan. Kita bingung gimana Ustadz. Kita konsultasi ke Ustadz Aun, kita Ustadz Mubarak. Akhirnya kita diajak kumpul bareng. Nah, akhirnya di sana datang sesepuh-sesepuh, ulama-ulama, ustadz-ustadz kibar kita untuk memberikan pencerahan kepada kita. Nah, cuma memang kita itu rotok dablek, Pak, memang kita ini. Ya, waktu itu rame-ramenya Ustadz Syafiq dengan Ustadz Khalid yang dilarang. Itu rame-ramenya itu. Ustadz Aun bilang untuk sementara ndak usah ngundang beliau secara terbuka. Loh, ngono loh. Lah teman-teman itu kan pasukan berani geger, ngono loh.
Wis dieling nih balik kenapa? Kita rugi nanti. Itu pesan Ustaz Taun, demi Allah ini pesan Ustaz Taun. Karena saya hadir di sana. Satu, kita ruginya apa? Wis dilaksana, wis diacara, wis disiapno, gak ngaji. Gitu? Karena dibubarkan. Itu satu kerugian pertama. Yang kedua, tambah panas. Ngono lho. Tambah panas. Wis larana dhisik sementara kan ustaz-ustaz kita ini banyak ataupun undang gak usah di woro-woro. Wis dipeseni gak oleh woro yo sik di woro-woro. Anjene sampeyan iki njuk digepuki anjene yoan. Ngono lho. Dan kita tahu itu. Jawabin apa teman-teman pelaksana? Kita nggak takut, bukan masalah nggak takut. Ini bukan kendel-kendelan. Manfaat madorot iku hitungan, ngono lho. Duduk kendel-kendelan dakwah itu duduk berani-beranian, Pak. Manfaat dengan mudorot. Nahi mungkar itu tujuannya apa? Halo, nahi mungkar tujuannya apa? Menghilangkan kemungkaran atau memperkecil kemungkaran. Kalau kemungkaran kita lakukan, nahi mungkar kita lakukan, lalu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, hukumnya apa? Halal apa haram? Haram, gitu loh. Iku kudu ngerti kaidah iku. Kau wedi Ustaz, kau wedi tak duduk kan. Ustaz Taun pesen pati, wala teman-teman gak gitu. Tolong disampaikan semua pelaksana pengajian. Akhirnya kita sampaikan, saya pancet. Akhirnya ngadakan khutbah Jumat di share Ustaz. Ya gak sido temenan. Akhirnya kok asar di kono. Ya gak sido pisan. Kan gimana ini? Terus suasana semakin panas gitu loh. Kudu pinter main di kono. Coba jenengan kalau ngomong sama istri tengkar, terus wedok nyecret, kudu ngapa nih? Ayo, kudu ngapa nih? Kon ku tak kei duit loh, ngono. Apa tak keruas? Sing dia ayo. Ojo lah. Ya, jangan. Itu pesan Ustaz Taud yang pertama. Yang kedua waktu itu pengacara, karena pengacara hadir, sudah menyiapkan 2 surat. 1 surat klarifikasi, apa betul tulisan ini himbauan dari Amirul Mukminin tadi itu. Ya, apa betul? Ditanyakan ke bersangkutan itu. Sebab kalau orang ngerti hukum nggak berani kecuali itu dipaksa, Pak. Jadi kalau menurut bahasanya itu bahasa paksaan itu. Kalau ngerti nggak mau, kenapa? Engko doyong-doyong karo hukum. Lah pejabat itu nek doyong-doyong karo hukum, iku paling nggak seneng, ngono lho. Dilaporkan, dipanggil, ku paling sumpah pejabat niku. Iku mesti nggak ngerti, makanya disiapkan surat klarifikasi, betulkah itu? Kalau betul surat penuntutan sudah siap cuman Ustaz Taun apa bilang? Gak usah loh. Kene iki wis ngap-ngap. Sidak nong lho Ustaz, sidak nong aku. Karena tuntut memang anu nih kan melanggar hukum itu. Kata Ustaz Taun, gak usah tambah panas. Kebenciannya semakin meninggal. Terus gimana Ustaz ini? Ngaji, tetap ngaji. Lah kalau nggak boleh, ya nggak ngaji di situ ya sampingnya jadi ngono. Kita mikir, oh iya menang, oke, jalan menang. Akhirnya nggak boleh, kita larang ngaji, oke tidak apa-apa. Besoknya ngaji di sampingnya kita, di rumah teman-teman. Ini ada apa? Pengajian, Mbak. Kenapa menang? Pengajian apa? Yo ngaji, Pak, mau ngaji apa? Sampai duduk lah ngerti kok menang. Ajak duduk, ajak makan bareng. Jangan nek ngatek kok oleh Pak, jangan longgo. Engko nek ngatek cekelen longgo no, lho. Sebab nek moring-moring tetap ngatep niku panas. Ajak duduk itu caranya. Ayo kita duduk, kita duduk. Kalau nggak duduk kita nggak bisa bicara. Ini namanya nggak ngejak baik. Ayo kita. Kalau tujuannya baik, ayo tidak duduk bareng. Begitu. Ya, nek wis longgo bisa dikuasain nanti. Gitu loh. Paham ya? Ini rahasia tengkar. Jadi kalau tengkar suami istri ngatek teriak-teriak, duduk dulu. Duduk gitu ya. Ya, atau kasih uang dulu lah duduk nanti. Bun, akhirnya apa? Ditolong oleh Allah, jalan sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang kita jalan di mana-mana kita. Dan subhanallah kalau kita ngelihat permintaan kajian, ini kita kewalahan, Mbak. Kewalahan kita ngelayani pengajian ini.
Malang itu ada sekitar 8 masjid yang kita belum bisa, sekitar 8 masjid yang belum bisa ngasih jadwal. Banyak yang minta itu. Padahal ustadz-ustadz kita di sini jangan lihat, ada ustadz yang nganggur. Hah? Ada ustadz yang nganggur? Tidak satu pun, semua ada jadwal. Ini menunjukkan dakwah ini pribun. Karena kita nggak punya kepentingan kecuali sampainya ilmu dan amal ini kepada umat. Nggak ada kepentingan yang lain. Wallahi nggak ada ketentuan sana. Memamerkan partai golongan nggak ada di sini. Kita nggak punya partai, nggak punya kursi. Oh ada ini yang tak duduk ini. Nggak mencari kebutuhan. Tujuan kita, kebutuhan kita sampainya ilmu ini kepada umat. Nggak ada kebutuhan lain. Nggak ada kebutuhan lain. Sampainya ilmu kepada umat. Umat saya ngerti ilmu ini. Saya ngerti syariat agama ini. Ya, dan alhamdulillah sampai sekarang pun dakwah ini tetap berjalan, dijaga oleh Allah Subhanahu, dan Allah berjanji untuk menjaganya. Allah berjanji untuk menjaga orang-orang beriman. Surat 30 ayat 47. Surat 30 ayat 47. Silakan dibuka. Surat 30, silakan. Ayat 47, langsung terjemah. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Perhatikan kalimat yang terakhir, Allah mengatakan apa? Wa kana haqqan. Ya, wa kana haqqan nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Apa kata Allah? Dan merupakan hak kami, kata Allah. Allah menjadikan kewajiban atas dirinya, mewajibkan atas dirinya untuk menjaga orang-orang yang beriman. Kalau Allah sudah mewajibkan dirinya menjaga orang-orang yang beriman, apa yang perlu ditakuti oleh orang-orang beriman? Apa yang perlu dikhawatirkan oleh orang-orang yang beriman? Dengan catatan menjalankan iman tetap menggunakan di atas koridor syar'i, ojo sakarepe dewe. Paham niki, Pak? Ini orang-orang yang beriman ditolong, dijaga oleh Allah. Sedangkan orang-orang kafir apa? Orang kafir, orang musyrik ditinggalkan oleh Allah. Ini perbandingannya. Orang mukmin selalu dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah. Orang-orang musyrik ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat 17 ayat 22. Surat 17 ayat 22. Iya, silakan. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina. Baik. Senasir As-Sa'di di dalam kitabnya Taisirul Karim Ar-Rahman yang menyebutkan ya bahwa kamu nanti akan tercela dan terhina, artinya apa? Makhdul itu adalah matruk. Kamu akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, musuhnya mudah untuk mengalahkannya. Siapa musuhnya orang yang beriman? Orang-orang kafir dan syaitan. Dan syaitan. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan apa? Kalau nanti orang mukmin dikuasai orang kafir, itu bukan karena orang kafirnya yang hebat. Perhatikan ini, Pak. Kalau ada orang mukmin kok dikuasai orang kafir, bukan orang kafirnya yang hebat, tapi orang mukmin sudah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan bersandar kepada jumlah dan jangan bergantung kepada selain Allah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Ibnu Majah, man allaqa syai'an wukila ilaih.
Kata Nabi, barang siapa bergantung kepada selain Allah, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut, dan dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah di antara keutamaan pengaruh tauhid dan pengaruh syirik dalam kehidupan. Yang terakhir, ya sebenarnya banyak sekali pengaruhnya, Pak. Buah-buah tauhid dalam kehidupan ini. Ya. Yang terakhir, akan menghasilkan ketenangan, sifat optimis, penuh harap, semangat yang hidup. Itu ahli tauhid. Itu ahli tauhid. Meraih ketenangan, dia akan mendapatkan ketenangan, sifat optimis, penuh harap, dan semangatnya bangkit dan hidup ketika orang berjalan di atas tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah 3 173. Surah 3 173. Kita simak Nabi dan para sahabat ketika akan berangkat perang, ya, yang jumlahnya kalah besar dengan jumlahnya orang-orang musyrik. Jumlahnya kalah besar, pengalamannya kalah, senjatanya kalah. Makanya orang munafik datang. Pun saya pesan dari ayat ini sampean jangan banyak membaca berita. Paham nih, Pak? Karena orang munafik itu sengaja membuat berita supaya apa? Berita itu nek diwaca terus, gelem gak gelem ono pengaruhe. Halo? Halo? Nah, kita sering baca berita apa sering baca Quran? Dalam? Ya kita mungkin tertarik menjadi wartawan gitu ya. Aja dibiasakan sering-sering baca berita. Kenapa? Orang munafik tahu dari berita itulah yang kemudian bisa mempengaruhi pola pikir. Akhirnya timbul kecemasan. Betul? Hah? Iya. Itu pengaruh, Pak. Dibuat berita-berita yang serem, akhirnya kita baca, oh Masya Allah mereka begini. Akhirnya di luar pengajian kita bahas itu. Ketok kita itu gak peduli dengan politik, ternyata lah yo opo mereka bahas ternyata kita ini. Betul apa enggak? Pura-pura aja sampai nih. Pura-pura kita bahas kita itu. Kenapa kok bahas? Karena terlalu baca-baca berita. Ojo dibiasa no, Pak. Kenapa? Berita itu belum tentu tuh kan. Dan ditambah lagi sejarah jangan ditinggalkan. Orang munafik itu ngerusaknya Islam melalui isu. Pun paham nih? Orang munafik itu ngerusaknya umat Islam melalui isu. Nek maca isu-isu yang serem, saiki jujur ae, Pak. Awak dhewe ku iman gak padha karo sahabat. Gak padha, Pak. Bainal masyriqi wal nggak padha, Pak. Ya, jadi kalau bisa dikurangi baca-baca, karena mau nggak mau itu ada pengaruh ke hati itu, ada pengaruh, kekhawatiran, kecemasan, terus nanti jawil koncane maca berita, ono berita seru. Saya tanya Ustadz, kemana ada berita yang seram? Berita serem kuwi gara-gara sampean buka, nih loh. Coba aja dibuka, tenang. Betul apa enggak? Urusan tentang tipu daya, sekali lagi tipu daya serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah. Pun dibuka, dibaca. Langsung. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang ketika orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah sebagai penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Lihat,
Jawaban orang-orang mukmin, pasukan kaum muslimin, para sahabat yang berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jawaban jenengan lihat ketika mendapat berita ancaman, berita yang menakutkan, berita yang menggemparkan. Ketika mendengar berita itu lalu dijawab, apa katanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini sikap takut apa sikap tenang? Dalam ini sikap pesimis apa optimis? Apa yang menyebabkan mereka tenang? Padahal beritanya mengerikan. Kenapa kok mereka tenang? Kenapa kok mereka tenang? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Anda mau melakukan pengajian, terus ada ancaman, gimana? Enggak. Oh, hasbunallah. Yo, apa kira? Itulah kita. Makanya di tauhid tenang sekali. Kenapa? Yakin kepada Allah Ta'ala. Yakin kepada Allah Ta'ala. Makanya keyakinan jangan separuh hati. Keyakinan jangan separuh. Dan berdoa kepada Allah jangan setengah hati. Jangan setengah hati. Banyak kisah-kisah yang perlu kita pelajari. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, inilah kondisi pengaruh yang sangat begitu mengagumkan. Kenapa Allah memerintahkan tauhid, melarang syirik? Karena tauhid memiliki pengaruh-pengaruh yang sangat dahsyat dalam kehidupan, sedangkan syirik memiliki kerusakan-kerusakan yang sangat mengerikan dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya. Dan ini pintu pertama indahnya Islam, mulai pengenalan kita kepada dahsyatnya ketauhidan dan buruknya kesyirikan. Baik, nanti kita lanjutkan berikutnya tentang dahsyatnya kejujuran. Allah perintahkan jujur, Allah larang apa gandengannya? Dusta. Apa indahnya kejujuran, dahsyatnya kejujuran, kedudukan kejujuran dalam pandangan para ulama? Akan kita kaji bersama-sama di kajian yang akan mendatang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.